Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Sony Abu Firdaus. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara belajar memanah untuk pemula. Memanah horsebow seperti ini emang lebih sulit ya dibandingkan dengan memanah biasa. Karena memanah biasa, busur standar ataupun busur jemparing itu menggunakan three finger, ya, 3 jari. Kalau horsebow ini menggunakan thumb draw. Thumb draw itu tarikan menggunakan jempol seperti ini. Ini L dimasukkan ke sini. Ini nanti diputar, dicepet ini. Ini dipentokkan dengan jari tengah, ini dicepet sini. Ya, seperti ini. Tarikannya seperti ini. Oke. Untuk pemula belajar horsebow itu sebaiknya menggunakan busur yang ringan. Busur ringan itu utamanya adalah kita belajar teknik dulu, jangan langsung main ke busur berat, karena saat kita menggunakan busur ringan kita bisa menggunakan teknik dengan sempurna. Saat kita bisa menggunakan teknik dengan sempurna, dengan bagus, maka saat kita naik ke tahap selanjutnya dengan menggunakan busur berat itu akan lebih mudah ya untuk mengontrol powernya. Karena busur-busur horsebow ini seperti ini kan lebih unik ya, dia lebih fleksibel, lebih bisa dinamis, bisa untuk berlari, bisa untuk bahkan berguling-guling ataupun jongkok berdiri dari ketinggian ataupun dari naik kuda. Nah, fungsi utamanya itu seperti itu. Jadi busur horsebow itu bisa digunakan untuk menunggang kuda karena bentuknya yang kecil ya dan ringan. Ini lebih fleksibel. Tuh cara memegang stringnya, cara menarik stringnya. Ini L dimasukkan, ini dipencetkan di jari tengah. Ini untuk kekuatannya. Yang baru belajar sebaiknya melakukan teknik ini supaya dia memegang stringnya kuat. Ini terus di jempol di seperti ini. L ini dibentokkan jari tengah, terus jempol dikuncikan. Oke, caranya seperti itu. Untuk memegang handle sebaiknya menggunakan 3 ruas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kita miringkan, lalu kita putar ke dalam, dan ini di atas. Jadi tumpuan kita nanti di jari. Tumpuan kita di jari, bukan di jempol. Kalau di jempol kita nanti banyak sakitnya karena tergesek oleh bulu dari horsebow itu sendiri, dari aero horsebow-nya itu, karena bulunya aero horsebow itu tidak menggunakan masih menggunakan tulangnya ya, ini masih ada tulangnya. Jadi saat tergesek kita lebih aman. Kalau di sini insya Allah tidak ada gesekan karena ini untuk dudukannya, dan ini dudukannya bisa di setel. Kita mau ditinggikan lebih tinggi tinggal menaikkan, direndahkan tinggal menurunkan, digeser ke kanan ke kiri. Jadi ini untuk setelan powernya, setelan aeronya di sini. Ini bisa untuk setelan aero. Oke. Terus untuk katra sendiri, katra itu kita menggunakan teknik katra. Katra itu fungsinya adalah untuk mendorong tekanan aero supaya lebih terarah dengan posisinya. Contoh, katra itu seperti ini, boleh dibuang ke kiri, boleh dibuang ke depan, sejajar dengan dagu atau separuh, setengah ya, ke kiri, separuh atau sejajar dengan dagu. Ini boleh. Silahkan mau pilih yang mana boleh. Atau tanpa katra pun boleh. Kalau tanpa katra, itu tekniknya bidikannya di jempol. Jadi jempolnya kita itu untuk sebagai visirnya di sini, di jempol sini. Ini untuk teknik tanpa katra, tanpa digoyangkan. Jadi ini setelah dirilis ini tetap seperti ini, tetap tidak bergerak tanpa dikatra. Ini boleh.
bebas. Terus untuk rilis sendiri saat kita membuang jari membuang tangan kanan ini sebaiknya diputar saat kita buang, ya, diputar seperti ada gerakan memutar. Oke. Nah, saat gerakan memutar seperti ini, dia akan mendorong aero itu lebih lurus, larinya itu lebih flat. Jadi tanpa gerakan putar ini, kebanyakan aero itu akan lari ke kanan. Nanti dibantu dengan katranya itu sendiri. Oke. Panahan horsebow seperti ini bisa dibilang agak lebih sulit ya, lebih ada tantangan tersendiri. Tapi kalau kita sudah mengenalnya, insya Allah ini lebih menarik, karena ini panah jarang, busur seperti ini jarang sekali kita menahan dalam arti kita menahan lama atau aimingnya itu lama. Kebanyakan kita cuma dapat target sasaran langsung kita lepas, dari target sasaran lepas. Tapi kalau bisa menahan lama itu juga lebih bagus, karena tergantung busurnya kita juga sih. Kalau busurnya kita berat, ya kemungkinan untuk menahan itu agak sulit ya, agak berat. Kita contohkan langsung ya untuk cara memanah menggunakan teknik katra ke kiri. Jadi dibuang ke kiri ini tetap. Jadi tetap kita menggunakan teknik kuncian jempol ke jari tengah. Terus ini dikunci di sini. Fungsinya apa? Ini supaya aero tidak lepas secara tiba-tiba. Karena kekuatan tangan kita ini menentukan sekali. Nanti kalau sudah bisa, ini cukup seperti ini ya. Tapi ini harus menggunakan, cuman dijepit seperti ini, tapi harus menggunakan namanya tumbring. Kemarin sudah kita bahas cara menggunakan tumbring. Sekarang kita coba praktekkan belajar memanah untuk pemula. Seperti ini contoh ya. Ini digenggam di L, masuk, jepit ke jari tengah. Ini dikunci dengan jari telunjuk. Oke, seperti ini. Terus nanti saat membuang, ini jangan lupa 3 ruas diputar ke dalam. Terus ini kita dudukannya di atas ya. Ini bisa disetel atas bawahnya. Oke, ini demi keamanan, demi keamanan jempol kita. Kalau kita memakai pelindung thumb glove itu bagus, yang terbuat dari kulit, insya Allah juga aman, tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau terbiasa di sini juga tidak masalah, di sini juga masalah. Tapi kalau saya lebih memilih yang di sini karena ini bisa untuk disetel juga. Oke, contoh. Ini teknik ke kiri ya, tidak terlihat. Kita ulangi lagi. Teknik katra ke kiri. Ingat ya, jempol. Oke. Oke, teknik katra ke kiri. Itu efektif, sangat efektif sekali saat kita di jarak-jarak dekat atau jarak sedang, itu sangat efektif. Kalau untuk jarak jauh biasanya kita menggunakan teknik di sedagu. Ini fungsinya untuk jarak jauh. Intinya kuncinya mau jarak dekat mau jarak jauh, kuncinya di sini. Anchor kita saat di muka. Untuk jarak dekat kita bisa menggunakan semata atau sehidung. Untuk lebih jauh lagi, umpamanya jarak untuk 15-20 meter bisa pakai semata sini.
Jadi anak ero sejajar dengan mata. Ero sejajar dengan mata seperti ini. Ini bisa dengan jarak dekat insya Allah efektif. Terus untuk jarak jauh 40-50 meter bisa menggunakan semulut ya. Kita ero sejajar dengan mulut. Untuk jarak jauh lagi 70, 80 atau 100 meter kita bisa menggunakan dagu. Jadi tanpa menaikkan tangan kiri, ini cukup menurunkan tangan kanan, itu sudah bisa membuat ero kita terbang jauh. Cukup menurunkan anak panah, cukup menurunkan tangan kanan, ero sudah terbang jauh. Ingat ya, saat biasanya kita mencoba dulu, saat kita latihan kita coba dulu ini jarak berapa meter. Kalau jaraknya dekat, kita pakai mata, sejajar dengan mata. Kalau semisal tidak sampai, kita turunkan sedikit, turunkan sedikit, turunkan sedikit, turunkan sedikit. Caranya seperti itu untuk mengetes jarak dulu. Biasanya kita latihan dulu seperti itu. Contoh. Oke, seperti itu. Itu jarak dekat. Saat jarak dekat kita bisa menggunakan teknik semata. Semata itu supaya ero tidak melebihi, terbang tinggi melebihi target sasaran kita. Tuh. Terus banyak sekali teknik-teknik di horsebow. Intinya dari semua teknik itu adalah bagaimana cara kita mengolah diri kita untuk menguasai alat kita. Jadi jangan pernah menyalahkan alatnya. Kita harus diri kita harus menguasai alat. Jangan sampai kita dikuasai alat. Gimana pun caranya, setiap busur itu mempunyai karakteristik masing-masing. Contoh busur ini busur panah jagat. Seri bending laminasi, kita menggunakan kayu sono, asem, jowar sama nangka. Ini kita bending seperti ini, fungsinya adalah untuk menambah lecutan. Dan ini bobotnya sangat ringan sekali, sekitar 300 gram, 300-400 gram ya, belum diukur secara pasti. Dan kekuatannya bisa dengan fiber 4 mili kita bisa mendapatkan 50 lbs seperti ini. Jadi banyak sekali teknik-teknik di luar sana, banyak sekali guru-guru senior-senior kita yang mau mengajari teknik untuk bermain horsebow ataupun busur-busur yang lain. Tapi ingat, diniatkan untuk melakukan menjalankan sunnah memanah, insya Allah semua yang kita lakukan insya Allah bernilai ibadah atau tercatat dalam amal pahala kita. Amin insya Allah. Terus intinya dalam memanah itu mempunyai rasa senang dulu, rasa bahagia dulu, supaya saat kita melakukan kegiatan ini kita itu sudah termotivasi, diri kita sudah mempunyai kebahagiaan sendiri dan kita melakukannya dengan senang. Kalau tidak melakukan dengan itu insya Allah ya sulit. Makanya itu kita harus senang dulu, harus bahagia dulu supaya bisa menaklukkan sampai di mana limit kekuatan busur kita itu. Oke. Nah, untuk pemula saya sarankan nanti menggunakan alat-alat yang komplit. Contoh tumbring ya. Tumbring itu kalau yang murah itu biasa kita gunakan itu pakai yang dari kulit itu saja sudah bagus. Karena di saat kita menggunakan tumbring, kita otomatis jempol kita terlindungi dengan aman, tidak ada lecet atau luka atau sakit. Karena kekuatan 50 lbs seperti ini kalau tidak menggunakan tumbring ya terasa sakit, kecuali sudah terbiasa. Itu sekedar tips dari saya tentang bagaimana cara memanah bagi pemula. Saya sendiri masih banyak belajar menggunakan horsebow ini karena sudah lama sekali tidak bermain horsebow ya. Dulu awal mula memang memanah menggunakan horsebow, tapi karena kesulitan perizinan dan segala macamnya, akhirnya hujah memanahnya lewat jembaringan, lewat budaya. Alhamdulillah sekarang horsebow, jembaringan ataupun panah lainnya sudah berkembang sangat baik sekali di Indonesia ini. Sudah luar biasa, orang yang mencintai sunnah memanah ini sudah luar biasa.
Mudah-mudahan ke depan sunnah memanah, olahraga memanah ini semakin berkembang lagi, semakin baik, semakin bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Sekedar tips dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Arjar.